akan laporin kamu ke kantor polisi. Biar kamu masuk penjara. Nggak mau. Aku nggak mau ya kamu bawa polisi dalam urusan ini. Tapi dia udah mencuri, sayang. Pencuri itu emang harus masuk penjara. Iya, tapi masalahnya kalau kamu bawa ini ke polisi, dampaknya bukan cuma ke aku, tapi ke keluarga aku juga. Kamu harus mikir panjang dong, Rani. Kalau kamu nggak setuju, aku akan tetap laporin dia. Rani, berapa kali aku bilang sama kamu, gak usah bawa polisi, Rani. Susah banget sih kamu dibilangnya. Udah terlambat, Raja. Aku bawa polisi dan sebentar lagi bakal sampai ke sekolah Arsy. Perempuan gak tahu diri itu pantas dikasih pelajaran. Rani. Ran. Please. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, motornya udah sampai. Semoga ibu suka ya sama motornya. Iya, suka sekali. Terima kasih ya, Nak Raja. Kamu memang menantu yang baik. Sudah kewajiban aku, Bu. Dan aku mau ibu anggap aku seperti Arsy, anak kandung ibu sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu, Nak. Ini kamu lagi di jalan ya? Iya, aku lagi di jalan. Sama Arsy? Arsy barusan aku antar ke sekolah. Terima kasih ya. Kamu emang menantu yang sangat baik, sayang dan perhatian ke Ibu dan Arsy. Ibu senang sekali rumah tangga kalian baik-baik aja. Kamu pasti lagi sibuk ya? Ya udah, Ibu nggak ganggu lagi ya. Hati-hati di jalan ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Aku harus kasih tahu Dias. Dias pasti seneng ngeliat motor baru pemberian Raja. Dia udah bangun belum ya? Mana sih gelangnya? Mana sih? Dias, kamu kenapa? Ini kok kamarnya berantakan sih? Gue nggak mungkin kasih tahu ibu kalau gelang yang gue ambil di rumah Kak Arsy itu hilang. Padahal kan hari ini gue mau balikin ke rumah Kak Arsy. Pura-pura gue selipin, terus gue yang nemuin dan kasih ke Kak Arsy. Kenapa? KTP dia hilang, Bu. Makanya dia lagi nyari-nyari nih. Tapi kok KTP hilang, kok bisa kamarnya berantakan begini sih? Ya, soalnya dia sebetulnya hari ini untuk keperluan di kampus. Yaudah, Ibu bantuin. Nggak usah, Bu. Dia sendiri aja ya. Ntar dia serapin kok. Ya, oke. Gue harus temuin gelang itu. Biar sering ngebetein. Tapi gue nggak mau juga kalau Kak Arsy ditangkap polisi. Ih. Anak-anak, ikutin ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Ba. Ta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ada apa, Ibu? Begini, Bu Arsy. Selamat siang, Bu Arsy. Anda kami bawa ke kantor polisi. Berdasarkan hasil laporan dari Saudari Rani, sehubungan dengan kasus pencurian barang berharga milik Saudari Rani. Iya, Pak. Yang ini orangnya, Pak. Ini pencurinya. Bapak langsung tangkap aja. Nggak begini, Pak. Kenapa harus di depan anak-anak?
Bu, Ibu nggak usah ikut campur. Ibu tahu nggak berapa harga perhiasan saya udah dicuri? 20 juta, Bu. Ya Allah, ujian apa lagi yang Kau berikan padaku? Pak, saya nggak bersalah. Saya nggak melakukan itu. Tapi kalau saya harus ke kantor polisi untuk memberikan keterangan, saya nggak apa-apa. Memberikan keterangan? Kamu tuh nggak usah belaga jadi saksi. Kamu itu tersangka. Kamu akan masuk penjara. Ya sudah, nanti semua bisa dijelaskan di kantor polisi. Mari ikut saya, Bu. Pak polisi, kenapa Bu Arsi mau ditangkap? Emang Bu Arsi salah apa? Bu Arsi orangnya baik, gak jahat. Kita sayang sama Bu Arsi. Bu Arsi nggak boleh dibawa ke kantor polisi. Aduh, anak-anak nggak usah ikut campur ya, ini masalah orang dewasa. Pak, udah silakan tangkap. Mari, Bu. Bu Arsi. Aku sayang sama Ibu. Ibu jangan pergi ya. Bu Arsi bukan orang jahat. Pokoknya Bu Arsi harus tetap di sini. Bukan Bu Arsi pelaku. Perhiasan Bu Rani ada sama saya. Kemarin sepertinya Bu Rani menjatuhkan perhiasan ini di mobil saya. Dan tanpa sengaja saya menemukannya. Nggak mungkin. Aku inget kok aku taruh gelang itu tuh di... Sepertinya Bu Rani lupa. Sehabis saya mengantar Bu Rani ke kantornya Bu Rani menjatuhkan perhiasan ini. Karena entah kenapa, saya tidak sengaja menemukan ini. Dan ya, yang pasti, ini ada di mobil saya. Mohon maaf sebelumnya Bu Arsi. Kami permisi. Permisi, Bu. Arsy, Bu Fatima, saya minta maaf atas kegaduhan ini. Kalau gitu saya jalan dulu ya. Iya Pak Raja, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rani, Jahat kamu ya, bikin aku malu depan semua orang. nggak salah. Bukannya kamu sendiri yang justru mempermalukan diri kamu. Lagi pula aku udah peringatin kamu, jangan bawa polisi dalam persoalan ini. Ini imbasnya bukan cuma ke aku, Ran.
Tapi ke keluarga aku, ke papa, apalagi kalau sampai Arsy di penjara. Bisa gak sih kamu jangan berpikir pendek, Rani? Kamu sekarang jadi belain Arsy. Kenapa? Kamu tuh bener jahat ya. Apa jangan-jangan kamu sekarang udah mulai jatuh cinta sama Arsy? Karena Arsy nggak terbukti melakukan yang kamu tuduhkan. Dan ini nggak ada kaitannya sama perasaan aku. Dan kalau ternyata Arsy tidak terbukti, kamu akan kena pasal laporan palsu. Kamu mau? Arsy, saya yakin Ibu Arsy tidak mungkin melakukan pencurian itu. Saya percaya kok. Terima kasih ya, Bu. Saya izin pamit keluar sebentar. Iya, Bu Arsy. Alhamdulillah. Ayo anak-anak, kita teruskan lagi ya belajarnya sama Ibu ya. Rani. 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 Raja, aku mau bilang makasih karena kamu udah selamatin aku. Kamu nggak perlu terima kasih sama saya, Arsy. Dan asal kamu tahu, kalau kamu mau utang budi, silakan kamu berutang budi sama selingkuhan kamu, si Dimas itu. Apa hubungannya sama Dimas soal ini? Raja. Pak. Ya siap Pak. Tolong usir orang ini dari sini. Baik Pak. Ayo Baik. Pak. Bukan Arsy yang ngambil perhiasan ini. Yes, tinggal bentar ya Kak, mau ke toilet. Oke. Jangan-jangan ini perhiasan yang dimaksud Arsy. Dia yang ngambil. Tapi Arsy nggak mau ngasih tahu karena dia cuma berusaha ngelindungin adiknya. Dia juga nggak tahu kalau ini punya orang lain. Dia pikir ini punya Arsy. Ya, terus hubungannya sama Anda apa? Dan kalaupun benar dia yang ngambil, kenapa Anda sampai sebegitu ngebela istri saya? Arsy sahabat gua dari kuliah. Dan seorang sahabat nggak akan pernah hilang atau pergi begitu aja, apalagi cuma gara-gara sahabatnya nikah. Dan apalagi di saat ini posisi Arsy lumayan berat. Udah jadi tulang punggung, sekaligus jadi istri dari suami yang nggak ngehargain istrinya. Ini gelangnya. Jadi benar dia yang ambil gelang itu. Adik kamu itu astaga. Kenapa sih dia bisa selanceng itu? Raja, aku mohon maafin Dias.
dia waktu itu memang sempat ke rumah. Tapi aku sama sekali nggak ngelihat ada hal yang mencurigakan. Dan soal gelang itu aku juga nggak tahu apa-apa. Kamu gak sembilan dia, Arsy. Aku nggak ngebelain dia. Aku cuma mau jelasin sama kamu. Udah. Dan Udah. aku juga yakin Saya malas debat sama kamu, oke? Tapi lewat kejadian ini, saya jadi yakinnya kalau kamu dan Dimas memang ada hubungan spesial dan kalian terbukti melakukan kejahatan yang mana membunuh Rama, kakak saya. ya Allah, aku harus kuat dengan semua ini. Aku nggak boleh merasa lelah, nggak boleh menyerah. Kurang ajar, perempuan munafik, perempuan so suci kayak nggak pernah bikin dosa, nggak pernah bikin salah. Lihat aja ya, gue akan balas dia. Ran, lo kenapa sih? Mon, kayaknya yang selama ini gue takutin tuh kayaknya akan kejadian deh. Kejadian apa? Coba deh, lo tenang dulu, lo tarik nafas, tenangin diri dulu. Gue kesel Mon sama Raja. Raja? Raja kenapa sih? Dia tuh udah mulai perhatian ke Arsy, Mon. Kayaknya dia tuh udah mulai naruh perasaannya deh ke Arsy. Raja kenapa? Dia mulai tertarik sama Arsy. Iya Mon. Gue lihat semalam pakai mata kepala gue sendiri kalau dia tuh mesra banget sama Arsy. Walaupun emang itu depan papanya sih. Tadi dia belain Arsy depan semua orang. Padahal udah jelas-jelas Arsy tuh yang curi perhiasan gue. Terus dia negor gue kayak seolah-olah dia gak kenal sama gue. Sakit Mon gue. Masa sih? Kayaknya nggak mungkin banget deh Raja tertarik dan jatuh cinta sama Arsy. Tipenya Raja kan lo, bukan Arsy. Tapi Raja tuh sekarang udah mulai bersikap manis ke Arsy. Emang Arsy tuh perempuan licik kan Mon? Dia tuh sengaja pakai kelemahannya buat manipulasi Raja. Bahkan papanya juga. Udah deh, coba tolong panggilin si Jack. Keamanan kafe? Ya siapa lagi sih Mon? Buat apaan? Ya udah panggilin aja dulu, gak usah banyak tanya. Jack, ke ruangan Burania. Sekarang. Masuk. Saya ada tugas penting buat kamu. Tugas apa ya, Bos? Tolong kasih pelajaran untuk perempuan ini. Nanti saya akan share foto ini ke kamu. Siap, Bos. Ingat kamu harus hati-hati. Dan kalau sampai kamu berhasil, saya akan kasih kamu bonus bulan ini. Baik, Bos. Siap. Makasih. Ren, lo yakin mau ngelakuin ini? Gue yakin, Mon. Gue emang harus kasih pelajaran buat perempuan ini. Kalau bisa, gue hancurin hidupnya sekali. Tehnya, Den. Aden datang gak ngomong-ngomong. Tuan gak ada di rumah, lagi ketemu orang. Bro, wih, tumben deh. Direktur sibuk datang ke sini. Lagi nggak sibuk emang? Ya, pekerjaan gue masih bisa dihandle sama tim. Bapak dokter sendiri, kenapa nggak praktek? Iya, kebetulan gue lagi libur hari ini. Kayaknya Om Ir keluar deh. Iya, tadi Sumi barusan bilang ke gue.
Kenapa lo? Muka lu kusut gitu, ada masalah? Ya, biasa bro. Soal Arsi. Ya enggak lah. Gua tahu lu lah. Ya meskipun kita udah lama ketemu, tapi gua hafal banget. Kalau muka lu kayak gini, pasti ada yang lu pikirin. Terus kenapa lo bisa mengkaitkan ke Arsy? Ya sebelumnya gua ngerasa nggak enak karena gua sempet bohong sama Om Ir. Bohong soal. Lu jujur aja lah. Lu sebenarnya nggak serius kan? Dan mencoba untuk berusaha menghindar dari promil ini. Ya kan? Gue serius kok. Cuma ya gue lagi sibuk dan gue lagi berusaha untuk menentukan waktu yang tepat untuk gue melakukan program hamil. Sorry nih. Yang gue lihat ya, kayaknya lu ngerasa gak nyaman sama Arsi. Benar gak sih? Gue gak tahu karena apa. Mungkin lu menikah atas dasar wasiat doang dari almarhum Rama atau mungkin ada yang lain. Bukan cuma itu. Terus? Gue benci sama Arsy. Benci? Gimana dong nih? Padahal kan gue mau balikin gelangnya. Ini kalau sampai Kak Arsy ketangkep polisi gara-gara gue juga gak mau. Kak Arsy nelfon lagi. Ini kalau dia tahu gelangnya hilang, gue bakalan diamuk-amuk. Ih. Kok nggak diangkat Dias nih? Dias, angkat Dias. Ini Kak Arsy ngapain sih nelfon terus? Udah tahu nggak diangkat masih aja nelfon. Ih, gimana dong? Dias? Kok belum diberesin? Kamu ngapain aja dari tadi? Duh, dia kesel, Bu. Kesel kenapa? KTP-nya belum ketemu. Apa Dias di kampus ya? Aku coba telepon ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dias ada, Bu? Ada ini, deket ibu. Sebentar. Nih. Ya, Kak. Dias, Kakak sekarang mau ketemu sama kamu. Kakak mau bicara sama kamu. Lo kenapa bisa benci sama Arsy? Ya karena dia nggak seperti yang orang pikir. Dia membungkus dirinya seolah-olah dia wanita yang soleh, seolah-olah dia wanita yang baik. Enggak. Tapi kan kenyataannya emang kayak gitu. Rama juga sering cerita sama gua kalau dia memang baik dan ketika lu sama istri lu ke rumah Iya, sakit. tapi kenyataannya itu cuma kamuflase. Pertama, dia adalah wanita yang berselingkuh. Kedua, dia yang udah menyebabkan kakak gua kecelakaan sehingga kakak gua meninggal. Rama meninggal gara-gara dia. Jaja, ini, lo nggak bercanda kan? Yang lo omongin ini serius kan? Terus Om Ir tahu soal ini? Sejauh ini papa belum tahu karena gue masih ngumpulin bukti. Dan gue minta sama lo, tolong please jaga juga rahasia ini. Sebentar. Gue masih nggak ngerti. Jadi selama ini lo hanya berakting. Dan kenapa kalau lo udah tahu Arsy kenyataannya seperti itu, lo mesti tetap menikah dengan dia? Karena gue pengen ngebalas kematian kakak gue.
gue pengen Arsy menderita. Setidaknya selama 100 hari ke depan. Sebelum gue dan Arsy resmi bercerai. Hai sih, kamu mau pulang? Bareng yuk, aku anter. Enggak Dimas, aku lagi pengen jalan. Udah, yuk, aku anter. Kamu kenapa ada di sini? Kebetulan aku lagi lewat. Kamu kenapa sih jadi kayak gini sama aku? Canggung banget. Jangan gitu lah sih. Enggak, malah aku pengen ketemu kamu. Kamu mau ketemu aku? Dalam rangka? Aku mau bilang makasih. Karena kamu udah selamatin aku. Walaupun lewat Raja. Kalau enggak, aku sekarang udah di penjara. Tapi kenyataannya enggak kan? Iya, berkat kamu dan Raja. Aku sebenarnya pengen ngomong langsung juga sama kamu, tapi aku ragu. Karena kamu pernah bilang kalau kamu nggak pernah mau ketemu aku lagi. By the way, aku seneng banget tahu kamu baik-baik aja. Dan aku juga mau ngasih tauin kalau pertolongan aku nggak gratis. Maksud kamu? Aku minta kamu balas kebaikan aku. Cuman dengan izinin aku anterin kamu pulang. Dimas, bukan aku nolak kebaikan dari kamu, tapi aku cuma pengen aku dan kamu jaga jarak karena kan aku sekarang udah punya suami. Aku juga takut nanti Raja salah paham terus sama aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia target gua. Ngapain lu barusan? Hah? Arsy, kamu nggak apa-apa? Perlu aku bawa ke dokter, takutnya kamu ada luka yang kamu belum rasain. Enggak Dimas, aku nggak apa-apa kok. Orang tadi siapa Arsy? Kok kayaknya dia sengaja mau celakain kamu? Aku nggak tahu Dimas. Lain kali kamu lebih hati-hati ya.
Aku yakin dia masih penasaran karena belum berhasil. Makasih banyak ya Dimas. Kamu udah nyelamatin aku. Sama-sama, Arsi. Aku mau lanjut perjalanan aku dulu, aku mau pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry. Maksud aku biar aku antar kamu pulang aja. Itu kamu jalannya udah pincang kayak gitu juga. Nggak usah, nggak apa-apa. Makasih ya Dimas. Arsi, tolonglah izinin aku buat bantuin kamu. Assalamualaikum. Raja, aku izin ke rumah ibu. Mau nengok ibu dan Dias. Terima kasih. Come on, Ram. Gua mulu yang hampir duluan. Gua udah tadi udah dulu gimana kan? Ya. Gua tadi hampir menang. Kenyataannya? Lo akuin nggak? Lo kenyataannya? Hampir. Hampir menang gua tadi ya. Rama yang selalu penuh dengan alasan. Buktinya lo kalah dan gue yang hampir duluan, oke? Pokoknya gua nanti kita balapan sekali lagi. Pertanyaan gue adalah, apakah si Arsy ini, wanita yang lo idam-idamkan ini, mampu mengimbangi gaya hidupnya lo? Oke, kalaupun iya ya, sebaliknya, apakah lo bisa mengimbangin gaya hidupnya dia? Jawabannya sederhana. Itu semua karena cinta. Ram, kita memang beda karakter. Tapi lo tahu kan, gue bukan orang jahat. Gue juga bukan manusia biadab. Tapi saat ini, gue cuma menyimpan dendam, amarah. Dan semua ini terjadi karena wanita yang lo cintai, Ram. Gue ngelakuin ini semua. Gue menerima wasiat dari lo. Semata-mata karena gue ingin balas dendam sama orang yang udah nyakitin lo, Ram. Tapi itu gue capek, Ram. Gue capek. Dulu gue punya lo, Ram. Sekarang gue gak punya siapa-siapa. Pantes Raja begitu tertekan. Dia kelihatan gak bahagia nikah sama Arsy. Tapi, apa iya Arsy seburuk itu ya? Seperti yang dibilang Raja. Kalau Om tahu, pasti dia kecewa banget. Gua harus ngelakuin sesuatu. Mungkin Raja emang benci sama Arsy.
Tapi kenapa harus saling menyakiti sih? Gue harus ngomong. Seenggaknya bukan dengan cara kayak gini. Tapi dengan cara lain yang lebih baik. Jadi tadi Arsi mau dibawa polisi gara-gara dituduh mencuri gelang. Yang diakui kalau itu punya Dias. Dias, kamu nih bener-bener keterlaluan deh. Kenapa jadi nyalain dia sih, Bu? Dia kan juga nggak tahu kalau itu punya kliennya Mas Raja. Orang tadinya cuma mau minjem. Pinjem kamu bilang. Kemarin bukannya kamu bilang kamu dikasih sama pacar kamu gelangnya. Dias, walaupun kamu niatnya cuma minjem, itu kan punya orang, artinya kamu harus ngomong dulu. Kalau udah begini kan kakak jadinya yang kena. Kakak juga nggak enak, malu sama Raja. Padahal kan Raja udah baik banget sama kamu dan ibu. Iya ya Kak, dia minta maaf. Apa lagi deh? Maaf ya Nak Dimas. Ibu nggak enak jadi ngerepotin kamu. Gak apa-apa, Bu. Kalau bisa saya bantu, kenapa enggak? Dimas, makasih banyak ya kamu hari ini banyak banget nolongin aku. Dan makasih juga kamu udah balikin gelangnya Rani yang udah dicuri. Maksudnya apa nih? Maaf ya, Dias. Terpaksa aku ambil perhiasan itu dari tas kamu dan aku serahin ke Arsi. Dasar tukang ngadu, cepu. Dias. Maafin Dias ya Dimas. Santai aja. Dias juga udah kayak adik aku sendiri. Wajar lah dia ngambek-ngambek gitu. Apa sih? Kasih terus yang beruntung. Sementara gue selalu aja apes. Caper banget sih sama Kak Arsy. Pasti gara-gara Kak Dimas naksir sama Kak Arsy. Pantes aja dia selalu nanya-nanya soal Kak Arsy segala macem. Kak Arsy juga sih ganjen banget. Udah punya suami kaya, masih aja nempelin Kak Dimas. Gue jadi gak enak sama Kak Raja. Gue harus minta maaf sama dia. Tapi gimana caranya ya biar dia datang ke sini? Gue yakin dia pasti marah banget sama gue. Ntar gue gak dikasih duit lagi. Gue kirim foto ke Arsy aja deh. Pasti dia bakalan datang. Terus jemput ke Arsy. Sekali lagi makasih ya Nak Dimas. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu. Oh, iya. Gimana sih kamu? Masa cuma disuruh nakutin satu perempuan aja kamu nggak bisa? Nggak becus banget sih kamu? Maaf bos, bukannya nggak becus, tapi ada orang yang ngalangin. Saya udah coba hajar, tapi ternyata laki-laki itu jago bela diri. Laki-laki? Siapa? Saya nggak kenal bos. Udahlah, kamu emang nggak becus. Berarti kayak mulai sekarang kamu emang harus menghilang untuk sementara waktu. Maksudnya saya dipecat bos. Saya nggak pecat kamu, saya suruh kamu untuk menghilang. Tapi kamu tenang aja, gaji kamu akan tetap saya bayar. Makasih bos. Kamu tutup mulut kamu dan pergi dari sini. Semoga nggak akan ada yang tahu hal ini. Siapa laki-laki yang nolongin Arsy? Apa jangan-jangan Raja? Nah, ini kalau sampai Raja, dia bisa selidikin dan ketahuan dong kalau aku yang nyuruh Jack. Aduh, aku mesti gimana ya? Semakin hari janin di perutku ini mulai membesar. Aku harus secepatnya cari cara agar Raja bisa nikahin aku secepatnya. Dias.
Dias, keluar Dias. Kamu harus jelasin semuanya ke kakak dan ibu. Dias, buka pintunya. Kamu harus bertanggung jawab atas kelakuan kamu. Gak mau. Kalau gitu kakak gak akan bantuin kamu lagi untuk kasih uang ke kamu. Ngeselin banget sih. Bilang Dias, kenapa kamu curi gelang orang? Iya kan dia sudah bilang kak, dia pikir punya Kak Arsy. Lagian dia pinjam sebentar doang kok buat konten terus pamerin ke teman-teman dia. Soalnya orang kampus itu taunya dia seorang kaya. Malu dong kalau penampilannya gak menunjang. Ya lagian salah Kak Arsy. Nikah sama orang kaya tapi adanya gak kecipratan. Dias, kamu tuh nggak boleh punya mental pengemis. Apalagi kamu gelap mata dan gengsi. Allah itu kasih kamu tangan dan kaki untuk berusaha dan tentukan nasibnya sendiri. Gak ada rezeki yang langsung turun dari langit, Dias. Kamu harus sadar diri. Stop jaga image. Lebih baik kamu hidup apa adanya daripada pura-pura terlihat kaya padahal kamu maksain diri. Bisa stop gak sih kak ceramah mulu? Dia bosen dengernya. Lagian dia terus-terusan berdoa kok. Tapi apa? Dia selalu apes terus-terus miskin. Cukup Dias, gak pantas kamu bicara seperti itu. Istighfar. Kenyataan. Aku marah kenapa aku terlahir dari ibu miskin. Dias, ya Allah, kamu... Ibu istighfar. Nanti ibu sakit lagi. Astagfirullahaladzim, Dias. Dias, buka Dias. Assalamualaikum. Buka Dias. Dias. Bu. Udah biarin aja Dias. Gak enak juga kita ribut-ribut. Ada Raja. Assalamualaikum. Iya. Ya udah. Ayo. Kenapa Raja nggak nelfon-nelfon sih? Apa dia marah? Gara-gara aku bawa polisi ke sekolahnya Arsy. Mestinya kan aku yang marah. Karena dia ngebelain perempuan itu terus. Ngeselin banget sih. Ini sih Mbak Rani, ada tamu. Siapa? Selamat malam Rani. Kenapa? Kaget lihat saya di sini. Ada perlu apa kamu datang ke sini? Tadi ada orang yang tiba-tiba coba nyelakain Arsy. Kamu kan yang nyuruh? Jadi dia orang